Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan mengenai SOP pemutusan hubungan kerja PT Golden Garment. Saya Naila Salsabila. Saya Melisa Artamevia. Saya Aula Cici Agustina. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kelompok kami. Ada profil PT Golden Garment, pengertian PHK, pengertian SOP, tujuan, ruang lingkup, kondisi yang mendorong PHK, mekanisme PHK, hak dan kewajiban karyawan yang terkena PHK, dan kesimpulan. Profil PT Golden Garment. PT Golden Garment ialah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian dalam jumlah besar seperti baju, celana, rok, jaket, seragam, dan lain sebagainya. PT Golden Garment berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan kami mengelola berbagai macam proses produksi dari pembuatan desain, pemotongan kain, menjahit hingga menjadi pakaian jadi. Pengertian PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pengertian SOP. SOP adalah paduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Tujuan prosedur ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tata cara perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perusahaan serta undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup. Prosedur ini berlaku untuk seluruh pekerja PT Golden Garment, baik karyawan tetap, kontrak, dan harian lepas di perusahaan. Kondisi yang mendorong PHK dari sisi perusahaan. Pertama, perusahaan sedang menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, perusahaan sedang melakukan pengurangan biaya operasional. Yang ketiga, perusahaan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang serius. Yang terakhir, perusahaan menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin untuk efisiensi. Kondisi yang mendorong PHK dari sisi pegawai. Yang pertama, pegawai terlibat dalam tindak pencurian di tempat kerja. Yang kedua, pegawai melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. Ketiga, perusahaan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang sangat serius. Yang keempat, pegawai mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Kelima, pegawai mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keenam, masa kontrak kerja pegawai telah berakhir. Dan yang terakhir, pegawai meninggal dunia sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Mekanisme PHK. Yang pertama, perusahaan wajib memberitahukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK dengan menggunakan formulir pemberitahuan resmi. Kedua, dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam masa percobaan, maka surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja. Ketiga, surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja perlu diberitahukan oleh perusahaan dalam hal pekerja dan perusahaan berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu saat perjanjian kerja disepakati. Pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Keempat, apabila pekerja menerima pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan harus melaporkan pemutusan hubungan kerja tersebut kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kelima, dalam hal pekerja menolak pemutusan hubungan kerja, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasannya paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Keenam, dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Ketujuh, selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan dan pegawai harus tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut. Kedelapan, perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing kepada pegawai yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja melalui formulir pemberitahuan skorsing dengan tetap membayar gaji serta hak lainnya yang biasanya diterima pegawai. 9. Apabila saat hubungan kerja berakhir, maka pegawai wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada perusahaan, termasuk pembayaran hutang kepada perusahaan bila ada, dan pembelian fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap dirinya atau pegawai, yang dibuktikan dengan formulir bebas tanggungan.
Hak karyawan yang terkena PHK. Pertama, pegawai berhak menerima uang pesangon sesuai dengan yang nominalnya tergantung dari masa kerja pegawai tersebut. Perusahaan wajib membayar sisa gaji karyawan untuk bulan terakhir saat karyawan tersebut berhenti bekerja. Pegawai berhak mendapatkan uang pengganti cuti yang belum diambil dan hal lainnya sebagainya yang telah ditetapkan dalam surat kontrak kerja. Karyawan berhak mendapatkan surat keterangan. Karyawan berhak mendapatkan surat keterangan kerja atau paklaring sebagai dokumen formal dari perusahaan. Pegawai berhak mencairkan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Pegawai berhak mendapatkan uang masa penghargaan sesuai dengan lamanya masa kerja. Selanjutnya, kewajiban karyawan yang terkena PHK. Yang pertama, pegawai wajib mengembalikan barang milik perusahaan seperti laptop, seragam, dan ID card. Pegawai wajib untuk mematuhi dan mengikuti prosedur administrasi terkait pemutusan hubungan kerja. Pegawai tidak boleh melakukan tindakan seperti menyebarkan informasi buruk tentang perusahaan atau mengambil aset perusahaan secara tidak sah. Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan jika pekerjaan tersebut masih dalam proses. Yang terakhir, kesimpulan. SOP pemutusan hubungan kerja atau PHK PT Golden Garment dirancang sebagai pedoman untuk memastikan proses PHK dilakukan sesuai peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku. PHK dapat terjadi karena alasan dari pihak perusahaan seperti kesulitan finansial, pengurangan biaya operasional, atau efisiensi melalui teknologi maupun dari pihak karyawan seperti pelanggaran aturan kerja, pengunduran diri, atau alasan kesehatan. Mekanisme PHK mencakup pemberitahuan tertulis minimal 14 hari sebelumnya, penyelesaian hak-hak karyawan seperti pesangon dan sisa gaji, serta kewajiban karyawan mengembalikan barang milik perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.